belajar di kandang kebo. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya, udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Yang membuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Pembicaraan kali ini sekitar nasab yang masih diributkan ternyata mengundang reaksi sangat luar biasa dari HRS atau yang dikenal dengan Habib Rizik Syihab, ya. Dengan gegap gempita beliau menanggapi pendapat-pendapat dari Kiai Haji Imaduddin yang pernah membuat heboh jagat raya, ya, dunia per-YouTuban. Memang bagi mereka yang mudah terpengaruh oleh suasana riuh tersebut akan beranggapan bahwa seorang Imaduddin itu orang yang hebat gitu. Juga seorang Habib Rizik orang yang hebat. Tetapi tentunya tidak sebatas itu kita menyatakan hebat kepada seseorang. Yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan kita berbicara yang harus didasarkan kepada ilmu atau yang dikenal dengan istilah ilmiah. Tapi kalau kita melihat dari sikap Habib Rizik yang panas, ya, membabat cara pemahaman Bang Imad, saya melihat dan lebih setuju dengan cara berpikir Habib Rizik itu yang panas membara. Karena apa? Yang disampaikan oleh Bang Imad memang referensinya sangat terbatas. Walaupun tujuannya ilmiah, tapi kalau kita melihat dari sikap Habib Rizik, ilmiah menurut ya sebatas kemampuan yang dilakukan oleh Bang Imad, tidak berdasarkan ilmiah yang diakui oleh para ulama-ulama. Jadi kalau seorang penulis itu bikin tulisan terkait disertase misalnya, maka hal itu perlu dibuktikan dan diuji kebenarannya. Karena memang persoalan nasab ini adalah persoalan kedudukan suatu suku, yaitu tentang yang dipersoalkan tentang martabat, ya. Kalau nasabnya bajingan mungkin tidak banyak yang diangkat, ya, misalnya seperti tokoh narkotika, ya itu tentu tidak perlu nasab diterangkan. Misalnya Pablo Escobar itu, ya, ya nggak perlulah diterangkan siapa sih keturunannya, silsilahnya. Ini yang dibicarakan adalah silsilah orang mulia. Yang dibicarakan itu silsilah manusia jenius. Yang dibicarakan adalah manusia yang bergelar nabi.
Yang dibicarakan adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya itu, sehingga memang tidak sedikit setiap orang ingin menyandarkan kepada nasab mulia tersebut. Hanya disayangkan kalangan peneliti, mereka yang berusaha melakukan telaah mendalam terhadap persoalan nasab, itu terkadang sangat sedikit sekali kitab yang dipakainya, itu sedikit sekali, sudah merasa kadang-kadang segala-galanya. Ya, kita itu di dalam masalah nasab ini tentunya tidak sembarangan gitu, karena menyangkut banyak orang ya, apalagi yang sifatnya internasional, lalu tiba-tiba dibahas tuntas kalau si anu sebenarnya tidak ada nasab darah Rasulullah misalnya. Itu gempar tentunya. Kan untuk menjadi orang hebat itu gampang sebenarnya. Misalnya Anda kencingi Ka'bah gitu, itu sudah jadi orang hebat. Mengkencingi Al-Quran misalnya, yo jadi orang hebat. Lah sekarang Anda misalnya cukuplah menghina keturunan Rasulullah, wah jadi orang hebat, terkenal. Jadi sesuatu yang aneh ditampilkan akan membuat Anda itu menjadi orang yang terkenal. Ya, masyhur, seperti orang Barat di Prancis ketika membakar Quran, bayangkan, langsung meledak. Itu namanya terkenal dan diliput oleh dunia kehebatannya. Nah, Anda gampang kalau ingin terkenal tadi itu, saya kasih saran biar cepat ditangkap polisi. Anda kencingi Ka'bah atau kencingi Al-Quran, jadi besok Anda akan dipanggil kantor polisi. Itu syaratnya orang terkenal sekarang. Jadi tidak perlu repot-repot. Ya. Jadi itu ya, kalau ingin berbicara orang terkenal. Nah, mari kita dengar ucapan Habib Rizik seperti apa. Orang bilang, Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya, udah gitu ngakunya ilmiah. Jidat lo ilmiah. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Yang lah, itu pernyataan Habib Rizik ya, yang sangat dramatis sekali gitu, ketika menanggapi istilah ilmiah, sampai beliau mengatakan itu ilmiah kandang kebo kali, kuliahnya di kandang kebo ya. Memang kita tahu siapa Habib Rizik kalau sudah bersuara tinggi itu, wah, petir saja bisa kalah itu. Jadi petir bisa, karena saya tahu beliau itu ketika bersuara di 212, 413 dan sebagainya ya, apa itu dulu ya, demonya Ahok itu, wih, menggelegar suaranya itu. Selain memang orang yang pemberani, saya tidak meragukan sih dari keberaniannya Habib Rizik, memang punya dalil. Saya kira ya apa, saudara Bang Imad itu ya mungkin perlu menguji diri di depannya Habib Rizik. Jadi tidak omong kosong itu Bang Imad, perlu menguji bahwa yang diucapkan oleh Bang Imad atau Kiai Haji Imaduddin itu memang sebuah kebenaran, kemudian minta diuji di depannya Habib Rizik gitu. Termasuk mungkin juga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Manahim Ali dan teman-teman itu di Jawa Timur ya kemarin, dengan kelompok-kelompok apa namanya itu, Gus Pleret itu dan sebagainya. Itu perlu menemui Habib Rizik, berbicara di depan Habib Rizik, buktikan bahwa kalian benar ya. Itu hebat. Tapi kalau masih Anda berbicara
pada kelas yang di bawah, kelas orang-orang yang di bawahnya Anda, memang Anda seolah-olah paling hebat gitu. Nah, itu baru namanya menguji sebuah kebenaran ilmiah dari guru-guru besar yang Anda kan belum pernah dibicarakan, diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah yang benar-benar. Apakah melibatkan pakar-pakar dari seluruh dunia Islam, pakar-pakar nasab, apa pernah dilibatkan? Kan enggak. Kemudian apakah pernah wawancara dengan mereka, apakah juga pernah diskusi, hiwar dengan mereka? Kan enggak pernah dilakukan oleh Bang Imad itu. Tiba-tiba ada statement bahwa itu hebat gitu. Nah, ini ya. Jadi saya tidak menafikan Bang Imad, tidak menafikan Habib Rizik, tapi di sini tidak menafikan siapa-siapa. Saya bahkan mendukung konsep ilmiah ini benar-benar berlangsung. Nah, kita lihat juga ini pendapat dari Kiai Haji Najih ya. Bagaimana sikapnya Haji Najih ini ketika menanggapi Bang Imad. Pembuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut contoh saya, karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya, jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam. Di rapat-rapatnya kelompoknya Imad itu kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan, wah kalau ini begini ada begitu. Orang-orang goblok gak usah nanya dan Nah, ini juga kalau kita lihat ada pendapat dari tokoh PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf ya, sebagai pengganti dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, beliau dalam komentarnya lebih panas lagi ya, bagaimana menyikapi fitnah nasab yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Memang sangat diperlukan yaitu paparan yang benar-benar bisa melahirkan kedamaian hati setiap orang, bukan sebaliknya menciptakan kontroversi kemudian dikaitkan dengan persoalan pemilu, bahwa hingar-bingar jadi riuh rentah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia terkait dengan nasab itu semata-mata isu politik, yaitu menyambut pemilu 2024. Wah, kalau sudah begini repot ya. Tadinya saya ingin itu benar-benar ilmiah, ada pembahasan dari sisi sanad ilmu hadis ya. Tadinya saya ingin berpikir ada dari sisi ilmu nasab, silsilah dan sebagainya, kemudian diangkat berdasarkan dirayah dan riwayat. Itu hebat itu gitu. Tapi harus tuntas seperti orang menyelidiki hadis. Menyelidiki hadis itu berkaitan dengan sebuah kedudukan hadis, maka harus lengkap itu kacamatanya dari berbagai macam sudut kacamata atau sudut pandang ya. Kalau tidak tahu sudut pandang dari berbagai pendapat para ulama ahlul hadis, sehingga kedudukan hadis itu diketahui sama dengan nasab loh. Sebenarnya hampir sama dengan nasab. Ya, biar tidak terjadi perdebatan dan pola kontroversi yang berkembang biak di Indonesia yang pada akhirnya memancing emosi setiap orang, terjadilah yaitu tadi adu domba dan sebagainya. Yang paling kasihan itu adalah rakyat ikut-ikutan yang bodoh-bodoh itu pada akhirnya ikut berbicara agama, berbicara nasab, berbicara ini yang namanya kata Habib Rizik itu membegal. Sudah ada begal politik, begal calon presiden, begal nasab, apalagi itu katanya itu. Banyak begal lah yang sekarang itu. Jadi kita perlu hati-hati, bukan hanya begal motor ya. Jadi begal semuanya ini lahir, termasuk adalah begal politik tadi itu, begal ekonomi dan sebagainya, begal kekuasaan. Aduh, akhirnya begal-begal itu semuanya jadi begal. Lah, kalau seorang yang cerdik pandai,
Kan di Indonesia istilah ulama itu berdasarkan kadar pemahaman orang Indonesia ya, itu yang terjadi. Jadi setiap orang yang menjadi keturunan, setiap orang yang nasabnya kiai tidak pasti itu cenderung dipanggil Gus, kalau tidak dipanggil Gus Lora, kalau tidak dipanggil Lora itu nanti kiai muda. Nah, itu. Jadi kalau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Syarif, dipanggil Sayyid, dipanggil Syarifah, ya, dipanggil Habib, wah itu banyak. Lain dengan saya, keturunan saya itu MA, Madura asli. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.